Selamat pagi anak-anak. Salam sehat semuanya. Oke, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, jangan lupa kalian sarapan, minum susu, dan makan buah supaya tetap terjaga stamina kalian. Oke? Untuk bab 1, untuk kalian kelas 9 semester 1 ini akan mempelajari ayat jurnal penyesuaian. Apa itu ayat jurnal penyesuaian atau AJP? Oke, silahkan perhatikan. Pada pelajaran di kelas 8, untuk mengingatkan kalian kembali, karena nanti AJP ada hubungannya dengan kertas kerja. Di kelas 8 kalian sudah cukup menguasai untuk kertas kerja 6 kolom. Lalu kalian juga masih ingat nomor akun. Lalu untuk akun realnya yang kalian pindahkan ke neraca, akun nominalnya akan pindahkan ke ikhtisar laba rugi, yang nanti juga pada saat kalian membuat kertas kerja 8, 10, dan 12 kolom, prosesnya seperti itu. Akan tetapi nanti ada akun-akun yang harus kalian sesuaikan, ya. Karena di kertas kerja 6 kolom ini keadaan atau saldo pada akhir periode sudah menunjukkan keadaan yang sebenarnya, maka dibuatlah kertas kerja 6 kolom sehingga apa yang ada di neraca saldo, baik akun real maupun akun nominal, sudah sesuai dengan yang ada di neraca dan ikhtisar laba rugi. Ayat jurnal penyesuaian dalam siklus akuntansi termasuk tahap pengikhtisaran. Ya, setelah kalian membuat neraca saldo, lalu kalian membuat kertas kerja 6 kolom yang waktu kelas 8 kalian sudah memahaminya. Kini kalian saatnya untuk membuat ayat jurnal penyesuaian, ya. Karena ini dibuat, AJP ini dibuat karena angka-angka yang terdapat di dalamnya tidak menggambarkan keadaan atau keuangan yang sebenarnya dalam periode tertentu. Sesuai dengan pedoman standar akuntansi keuangan, pendapatan baru diakui sebagai pendapatan apabila hak dan kewajiban telah direalisasikan, lalu beban juga sedapat mungkin dihubungkan dengan pendapatan yang dilaporkan dalam periode di mana pendapatan tersebut diakui. Dalam dunia bisnis sering dialami bahwa pendapatan yang diterima melebihi waktu periode akuntansi. Demikian pun beban yang dikorbankan tidak bersamaan dengan prestasi yang diterima. Agar semua ini menunjukkan saldo yang sebenarnya, maka ada proses penyesuaian atas data yang tercantum dalam neraca saldo. Pengertian ayat jurnal penyesuaian adalah suatu kegiatan atau proses pencatatan jurnal untuk menyesuaikan atau memperbaiki saldo akun yang telah disusun dalam neraca saldo sehingga mencerminkan kondisi real suatu perusahaan atau unit organisasi yang lainnya, ya. Fungsi ayat jurnal penyesuaian agar semua akun, baik akun real, harta utang dan modal, ya, lalu akun nominal, pendapatan dan beban, menunjukkan jumlah yang sebenarnya atau sungguh-sungguh diakui dalam satu periode. Selama ini suatu periode untuk laporan keuangan di SMP ini 1 bulan, ya. Agar laporan keuangan dapat disusun sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Akun ayat jurnal penyesuaian, ya. Pada dasarnya ada 2 pokok, ya, 2 kelompok akun di dalam neraca saldo yang perlu diadakan penyesuaian. Misalnya di sini nomor 1, suatu transaksi yang sudah terjadi dan telah dicatat dan sudah diposting ke dalam buku besar, tetapi belum dikoreksi kembali agar saldonya mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Yang ini perlengkapan. Kalian lihat perlengkapan. Di kertas kerja 6 kolom, perlengkapan di neraca saldo akan sama nanti pada saat di neraca. Tetapi di AJP ini ternyata ada sisa atau jumlah yang dipakai. Jadi kalian nanti cari yang terpakai berapa. Yang B, persekot beban.
atau beban dibayar di muka. Ya, ternyata yang menjadi beban itu misalnya hanya separuh atau 3/4-nya dari biaya yang sudah dikeluarkan. Oke. Lalu yang C, pendapatan diterima di muka sebagai utang penghasilan, ya, yaitu penghasilan yang sudah diterima tetapi sebenarnya merupakan penghasilan untuk periode yang akan datang. Lalu penghapusan piutang, ya, karena memang tidak bisa ditagih lagi. Lalu yang kedua, suatu transaksi yang sudah terjadi tetapi belum dicatat. Ini yang A, beban yang masih harus dibayar, utang beban, ya. Jadi semua beban yang sudah menjadi kewajiban perusahaan tapi belum dicatat. Pendapatan yang masih harus diterima ini sebagai piutang pendapatan, ya. Penghasilan sudah menjadi hak perusahaan tapi belum diterima. Lalu penyusutan aktiva tetap, ya. Penyusutan setiap aktiva tetap selalu ada dalam periode akuntansi. Oke, kita lihat contohnya. Untuk penyusunan, cara penyusunan jurnal penyesuaian, kita lihat tadi perlengkapan yang pertama. Di neraca saldo tercatat 1 juta. Lalu dari neraca saldo itu ternyata bahwa yang terpakai hanya 600. Ya. Maka nanti jurnal penyesuaiannya ini sama dengan pada saat kalian membuat jurnal umum, beban perlengkapan di debit, perlengkapan di kredit, ya. Sejumlah 600. Lalu pertanyaannya yang 400 sisa gimana Pak? Itu nanti akan dimasukkan pada periode yang akan datang. Lalu yang kedua, beban dibayar di muka. Ini beban dibayar di muka dapat dilakukan dalam 2 cara. Kita ambil contoh beban sewa, ya. Misalnya tanggal 31 Desember 2006 dibayar sewa sebuah gedung untuk masa 1 tahun sebesar 4.800.000, ya. Ini jika transaksi dibuka sebagai harta. Sebagai harta ini nanti ada kata begini. Kalau sewa dibayar di muka itu dicatat sebagai harta. Tetapi nanti di neraca saldo kalau tertulis beban sewa saja, maka dicatat sebagai beban, ya. Maka untuk yang dicatat sebagai harta nanti kalian cari yang terpakai, ya. Ini nanti dibentuk jurnalnya seperti ini, tapi di penyesuaiannya nanti kalian akan cari yang terpakai. Perhitungan ini, ya, kalian memang harus tahu bahwa 4.800.000 itu dipakai selama berapa bulan, lalu jatuh temponya bulan keberapa. Bapak akan lebih sederhanakan lagi nanti untuk materi atau untuk pembelajaran kalian. Bapak tidak akan membuat ini, tapi nanti Bapak akan langsung jumlah yang terpakai dan jumlah yang belum terpakai. Ayat jurnal penyesuaiannya ini. Beban sewa bayar di muka 2.800 berasal dari jumlah per bulan 400 kali 7. Oke. Lalu dicatat sebagai beban. Contohnya di dalam neraca saldo itu beban sewa, beban asuransi, beban iklan. Kalau di sini beban sewa. Maka di jurnalnya beban sewa kas, tetapi di AJP-nya nanti kalian akan cari yang belum menjadi beban. Maka debitnya sewa dibayar di muka, beban sewanya di kredit. Ya. Ini sewa dibayar di muka kenapa jadi debit? Karena memang ternyata jumlah itu yang benar-benar menjadi sewa adalah 2 juta. Pendapatan diterima di muka. Untuk transaksi dilakukan 2 cara, yaitu sebagai kewajiban, sebagai pendapatan. Ini contoh bunga pinjaman 1.200, ya. Lalu untuk jurnal umumnya kalian pada saat di kelas 8 sudah mencatat seperti ini, ya. Lalu untuk penyesuaiannya bunga diterima di muka, kreditnya bunga sejumlah 300, ya. Oke, lalu jika pendapat dicatat sebagai pendapatan maka AJP-nya ayat jurnalnya satu kas pendapatan bunga itu pada saat kalian membuat jurnal umum. Lalu untuk AJP-nya pendapatan bunga diterima di muka 900.000. Ya, ini nanti kalian sambil baca di buku kalian, ya, di buku pegangan kalian.
Lalu penghapusan piutang. Jurnal penyesuaian untuk piutang ini sudah pasti tidak dapat tertagih sebesar 450.000 ya. Ini kenapa ada beban penghapusan piutang, contohnya seperti ini. Kalau ada orang meminjam uang di bank, lalu orangnya udah nggak bayar-bayar, dicari-cari ke rumah tidak ada, atau pindah domisili ya. Setelah sekian lama pihak bank sudah berusaha dan dapat tertagih, maka piutang dihapus. Atau kalau yang pinjam itu meninggal, maka punya kebijakan juga bank untuk menghapus piutang, maka tidak bisa ditagih. AJP-nya beban penghapusan piutang. Jadi piutang tidak bisa ditagih. Lalu beban yang masih harus dibayar, misalnya pada akhir periode ada informasi bahwa gaji yang masih harus dibayar 600. Belum ini ya. Maka jurnal yang penyelesaiannya adalah beban gaji, kreditnya utang gaji. Kenapa utang gaji? Ternyata ada orang yang sudah bekerja tetapi gajinya kurang, maka nanti akan dibayarkan pada periode yang akan datang. Kalau periodenya hari ini Januari, berarti periode Februari akan dibayarkan. Lalu pendapatan yang masih harus diterima atau pendapatan, ya piutang pendapatan, ya. Ini perhitungan apa? Perhitungan untuk per bulannya berapa? Sekali lagi nanti Bapak akan lebih pertegas atau mempermudah kalian jumlah yang harus diterima langsung berapa. Misalnya ini Bapak anggap saja tidak sampai September Desember karena kalian harus menghitung bulannya. Langsung saja seperti ini. Misalnya 3 juta ya, maka sewa yang masih harus diterima atau piutang sewa ini ya sama dengan piutang sewa. Ya, piutang sewa yang kreditnya pendapatan. Jadi kita sudah mengerjakan sesuatu hal ya, misalnya dalam bengkel motor Kronggan tadi sudah memperbaiki tetapi belum diterima pembayarannya ya. Penyusutan aktiva tetap. Ya. Ini terjadi kalau harta tetap itu digunakan. Ya, maka mengalami penyusutan. Contoh mesin, kendaraan pun mengalami penyusutan. Ya. Silakan lihat untuk contoh soalnya, tolong perhatikan. Contoh soal untuk membuat ayat jurnal penyesuaian atau AJP. Soalnya nanti yang kalian kerjakan akan seperti ini. Neraca saldo yang biasa kalian kerjakan, nanti kalian akan tentukan saldo normal debit dan kreditnya. Kalau di kertas kerja 6 kolom, ini kalian nanti akan langsung pindahkan mana yang akun real dan akun nominal, itu yang 6 kolom. Tetapi karena ada ayat jurnal pesan atau ada akun yang belum menunjukkan keadaan yang sebenarnya, maka akan muncul keterangan seperti ini. Ya. Ini pada akhir periode ternyata keterangannya seperti ini. Misalnya nomor 1 Bapak urutkan ya, perlengkapan yang terpakai ternyata hanya 5 juta. Iklan yang sudah terpakai hanya 2 juta. Asuransi yang sudah terpakai 1 juta. Lalu piutang yang tidak dapat ditagih 5.500.000, gaji yang masih harus dibayar 1 juta, ini juga masih harus punya utang. Lalu ada pendapatan yang masih harus diterima, lalu peralatan disebutkan 1%. Oke, langkah selanjutnya kalian buat kolom untuk ayat jurnal penyesuaian seperti ini ya. Lalu pertanyaan nomor 1, 2, 3, 4 ini sesuai dengan keterangan ini ya. Jadi yang nanti kalian akan kerjakan ya, ini hanya yang 7 ini ya. Perlengkapan, ini di perlengkapan di sini, lalu iklan ini. Asuransi berarti asuransi yang ini ya. Piutang berarti piutang yang ini. Gaji yang ada di beban gaji ini betulnya ya. Lalu pendapatan ada di pendapatan, jasa, peralatan di peralatan. Kalian lihat, oke. Kita lihat satu persatu untuk perlengkapan.
perlengkapan ya. Lihat di buku kalian. Ini ya perlengkapan dicari yang terpakai. Di sini perlengkapan sama dengan pada saat kalian membuat jurnal umum ya, ini jumlah yang terpakai. Beban perlengkapan jurnal umum sama, AJP-nya juga sama. Ini ya, perlengkapan. Lalu keterangannya kalau perlengkapan nanti dicari yang terpakai ya. Ini ada keterangannya. Perlengkapan dicari yang terpakai. Lihat lagi soalnya di sini atas. Perlengkapan yang terpakai berarti angka tersebut yang ada di debit dan kreditnya di sini. Debit dan kreditnya. Ya, ini udah untuk AJP perlengkapan. Jangan dibalik. Ya, beban perlengkapan. Maaf, ini adalah beban perlengkapan untuk sama dengan di jurnal umum. Lalu perlengkapan dicari dipakai. Kalau nanti keterangan di sini Bapak tulis perlengkapan yang tersisa, ya kalian harus nyari dulu yang terpakai. Caranya dari neraca saldo ini dikurangi yang belum terpakai, jadi ketemu yang terpakai. Oke, itu untuk perlengkapan. Lalu yang kedua, iklan yang sudah terpakai. Kita lihat. Iklan, ini iklan dicatat sebagai harta ya. Di iklan dicatat sebagai harta. AJP-nya dulu. Ini ya, iklan dicatat sebagai harta, AJP-nya adalah sama dengan contoh di sini ya. Beban kalau di sini contohnya beban sewa di muka ya akan dicatat sebagai harta. Maka kalau iklan ya beban iklan dibayar di muka. Seperti penjelasan Bapak yang kemarin, Bapak nggak akan untuk mempermudah kalian nggak akan memperhitungkan bulan ini, langsung saja yang terpakai dan yang belum terpakai ya. Jadi beban sewa dibayar di muka, di sana beban iklan dibayar di muka. Ini AJP-nya. Lalu jumlahnya karena dicatat sebagai harta ya, dicatat sebagai harta, maka kalian cari yang sudah dipakai. Ini dicari yang sudah dipakai. Kita lihat di keterangan iklan yang sudah terpakai, ya udah angka tersebut langsung kalian masukkan jumlahnya. Ya, ini untuk beban iklan dibagi muka. Lalu yang ketiga adalah asuransi yang sudah terpakai. Di asuransi di neraca saldo dicatat sebagai beban ya. Kita lihat contohnya kalau ini sewa juga dicatat sebagai beban. Di sana beban ya. Maka AJP-nya kata-kata di muka di atas atau ini untuk periode yang akan mendatang. Sewa dibanding muka bukan sewa. Kalau di dalam contoh soal adalah asuransi ya. Jadi nanti asuransi dibayar di muka, beban asuransi di sebelah kredit. Ini ya, ini AJP-nya. Lalu kalau dicatat sebagai beban, maka dicari yang belum terpakai. Ini ya, dicari yang belum terpakai. Kita lihat lagi di atas. Asuransi sudah terpakai, berarti kalian cari yang belum. Caranya di neraca saldo ini dikurangi yang sudah terpakai. Bapak langsung buat di sini ya. Nah, ini ya. 1.400.000 dikurangi 1 juta, hasilnya 400. Kalian tulis di sini. Tuh, ini ya. Oke. Lalu yang nomor 4, piutang yang tidak dapat ditagih. Piutang yang tidak dapat ditagih ini karena berbagai sebab ya. Ada pindah rumah, ada pindah KTP, sengaja kabur atau meninggal itu ya. Langsung saja ditulis ya. Kalau piutang tidak dapat ditagih, misalnya Bapak tulis 10%, ya kalian harus nyari dulu 10% dari neraca saldo ini. Tapi karena Bapak sudah tulis ini, ya langsung saja jumlahnya itu. Ini AJP-nya sama dengan pada saat kalian membuat jurnal umum. Beban penghapusan piutang ini ya. Ini penghapusan piutang, beban penghapusan piutang, beban penghapusan piutang usaha. Ini ya sama dengan yang nomor 4.
Ya, beban penghapusan piutang usaha. Jumlahnya adalah angka yang sudah ada. Oke. Ini ya. Lalu nomor 5 kita lihat. Nomor 5 gaji yang masih harus dibayar. Ini kita lihat di buku kalian, beban yang masih harus dibayar ini utang ya. Contohnya ini gaji, beban gaji, debit, utang gaji. Ini nggak usah ditulis sampai panjang ini, tapi langsung utang gaji. Ini AJP-nya, ya. Sama dengan jurnal umum, beban gaji, utang gaji. Ini AJP-nya udah pasti, ya. Lalu berapa? Kita lihat jumlahnya 1 juta. Langsung angka tersebut yang kalian masukkan. Ini ya, 1 juta. Lalu yang nomor 6. Pendapatan yang masih harus diterima. Kita lihat pendapatan yang masih harus diterima. Ini yang pendapatan yang masih harus diterima ya. Kalau dirincikan Bapak langsung saja jumlahnya berapa. Ya ini AJP-nya sewa yang masih harus diterima atau pendapatan sewa. Bapak sederhanakan lagi, piutang pendapatan di sini sama ya, piutang pendapatan, di sini pendapatan. Ya. Ini piutang pendapatan jasa. Berapa jumlah debit dan kreditnya? 1.500.000. Ya. Oke. Lalu nomor 7. Peralatan disusutkan 1% dari harga perolehan. AJP-nya sama dengan pada saat kalian membuat jurnal umum. Penyusutan beban penyusutan peralatan nama aktiva tetap ya. Lalu akumulasi penyusutan aktiva tetap ya. Di sini Bapak langsung tuliskan sama saat membuat jurnal umum ya. Beban penyusutan peralatan, akumulasi penyusutan peralatan atau Bapak singkat menjadi AKP. Berapa jumlahnya? Kita lihat. Peralatan disudutkan 1% dari harga perolehan. Ini kalian nggak boleh tulis 1%, tetapi harus kalian hitung dulu. Ya. Caranya 1% kali harga perolehan di sini. Peralatan 56 juta ya. Ini hasilnya. 1% kali 56 juta hasilnya 560.000 ya. Ini kalian langsung setelah ketemu langsung isi di sini. Terakhir kalian jumlahkan harus sama. Nih ya. Oke, Bapak jelaskan sekali lagi. Untuk perlengkapan ini AJP-nya sama dengan membuat jurnal umum, lalu dicari yang terpakai di sini ya. Sesuai dengan soal di sini. Kalau di sini tersisa berarti kalian cari yang terpakai. Lalu iklan ya, soalnya dulu. Iklan ini dicatat sebagai harta. Ya, karena ada kata-kata dibayar di muka, ini sama dengan piutang, maka dicatat sebagai harta. Ya, maka AJP-nya beban iklan dibayar di muka. Kalau dicatat sebagai beban maka dibalik iklannya ya. Lalu dicari yang terpakai 2 juta. Lalu untuk asuransi kita lihat asuransi, lalu lihat di neraca saldo. Asuransi dicatat sebagai beban, ada beban asuransi dicatat sebagai beban, ya. Maka asuransi dibanding mukanya di atas ini sebagai uang muka periode yang akan datang, lalu debitnya kreditnya beban asuransi. Jumlahnya dicari yang terpakai dengan cara mencari dulu. Lalu beban penghapusan utang dari jumlah piutang usaha, beban gaji utang gaji 1 juta, piutang pendapatan dasar, lalu beban peralatan AKP peralatan sama dengan pada saat kalian membuat jurnal umum. Demikian, nanti minggu depan kita akan ketemu melalui Google Meet dan nanti Bapak akan jelaskan lagi soal ini. Kita akan memberikan contoh lagi. Terima kasih. Oke, demikian tadi penjelasan dari Bapak. Kalau memang ada kesulitan, silahkan kalian boleh bertanya, telepon atau lewat WA. Lalu tetap jaga kesehatan kalian. Kita akan lanjutkan minggu depan. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan memberkati. Amin.